Halo, selamat malam. Selamat bergabung di Online Dharma Discussion Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong yang pada malam hari ini bekerja sama dengan Komisi Pemuda Wihara Ekayana Arama. Senang sekali rasanya saya Wirawan bisa kembali menyapa teman-teman sekalian dalam Online Dharma Discussion malam hari ini. Teman-teman terkasih, sebelum kita memulai Online Dharma Discussion, ada baiknya kita kembali merilekskan diri dan pikiran kita rangkapkan tangan di depan dada, kita beranjali, pejamkan mata dan kita mengucapkan wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menjumpai dan menyapa teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Sudah ada 8 orang dan saya yakin nanti akan terus bertambah. Teman-teman, pada malam hari ini Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong dan Komisi Pemuda Wihara Ekayana Arama sudah mengundang salah satu pembicara yang akan berbagi banyak hal tentang kita. Siapa sih yang sudah tidak kenal dengan pembicara yang satu ini? Namanya sudah sering-sering disebut baik di Wihara Ekayana Arama maupun di Wihara Ekayana Serpong. Kita akan kenalkan, beliau adalah Ko Darwin Xie. Pada malam hari ini, Ko Darwin akan sedikit berbagi ke kita semua mengenai dengan topik rasakan penderitaan terdalam untuk melihat kebahagiaan sesungguhnya. Pada malam hari ini, Ko Darwin sudah bergabung bersama saya. Akan saya accept terlebih dahulu. Nanti kita akan bersama-sama menyapa Ko Darwin. Oke. Teman-teman, mungkin sambil menunggu Ko Darwin menerima konfirmasi dari saya, kita akan sedikit mengulas topik pada malam hari ini, bahwa topiknya adalah rasakan penderitaan terdalam untuk melihat kebahagiaan sesungguhnya. Memang kalau dipikir-pikir, kehidupan ya, Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa kebenaran dalam kehidupan ini adalah yang pertama, adanya duka atau adanya penderitaan di dalam kehidupan. Dan kalau misalnya penderitaan adalah sepaket dalam kehidupan, gimana sih caranya kita memandang penderitaan itu supaya memberikan kebahagiaan bagi diri kita. Jadi kita memandang penderitaan itu sebagai penderitaan, seperti itu. Dan pada malam hari nanti Ko Darwin akan membahas, share banyak hal terkait cara-cara untuk mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Oke, selamat malam Ko Darwin. Selamat malam. Namo Sorry Sang Hyang tadi Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sorry Ko tadi Darwin, sedikit apa trouble kabar? ya. Baik. Suara saya jelas nggak ya kedengarannya? Jelas kok. Jelas Jelas ya. sekali. Oke. Oke. Sip. Tadi udah Ko dibuka ya. Darwin, Lanjut dulu boleh ya. sekali. Lanjut dulu. Oke, Ko Darwin, pada malam hari ini topiknya seru sekali kok. Rasakan penderitaan terdalam untuk melihat kebahagiaan sesungguhnya. Sebenarnya bagaimana sih cara kita bisa merasakan penderitaan itu supaya bisa tercipta sebuah perasaan bahagia kok. Sudah penasaran sekali dan sudah bergabung 16 orang dan nanti pastinya akan terus bertambah. Mungkin untuk selanjutnya saya akan langsung persilakan ke Ko Darwin. Silakan Ko Darwin. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, sahabat sekalian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu saya diminta sama Sonya ya, anak Kopem West, untuk mengisi di Kopem Instagram ini. Jujur ini baru pertama kali saya mengisi lewat media Instagram maupun media live lain-lain itu saya belum pernah selama ini. Jadi kalau sharing langsung itu selama ini ya sudah pernah sih, hampir semua Kopem maupun jabatan umum saya sudah pernah sharing secara langsung. Tapi kalau live stream baru pertama kali ya. Jadi kemarin ditanya mau topik apa kok? Ditanya Sonya, saya bingung, yaudah coba aja, ada usul nggak dari anak Kopem West. Saya ada usul nih, tadinya katanya rasakan
kepahitan terdalam untuk melihat kebahagiaan sesungguhnya. Wih, gila. Kayak dalam banget ini ya topiknya, tapi menarik menurut saya ini. Tapi kepahitannya saya ganti katanya menjadi penderitaan. Tapi kalau penderitaan itu kayak lebih mengena gitu ya. Kalau kepahitan itu kan sesuatu yang pahit belum tentu nggak enak sih. Maksudnya kalau misalnya kita minum obat kan rasanya pahit, tapi kan itu buat kita bisa sembuh ya. Jadi saya bilang mungkin pakai kata penderitaan lebih cocok gitu. Oke, mungkin saya langsung bawain aja ya. Mungkin saya bisa, saya udah minta Wira untuk tampilin Oke, beberapa slide. Saya kita juga mau jadi jadi belajar banyak nih. Ya, coba dari slide pertama aja. Saya juga jadi belajar banyak nih waktu mengurusin banyak live streaming segala macam, jadi belajar banyak tentang teknologi nih. Jadi Instagram pun ternyata bisa kita tampilkan. Ini yang slide 10 ini. Jadi ke yang satu, Wira. Ini saya Dan pada terakhir, ini malam saya hari ini terakhir. saya juga baru tahu loh. Kenapa? Baru tahu loh ternyata bisa kayak gini ternyata ya. Wira tuh baru tahu ya. Slide yang pertama, Wira. Slide yang pertama. Sorry. Ini yang 9 ini, 9. Yang pertama. Oh ini ya. Nah, ini dia slide pertama ya. Jadi judulnya Rasakan Penderitaan Terdalam untuk Melihat Kebahagiaan Sesungguhnya. Emang apa-apa ya kita kalau mau bahagia itu harus menderita dulu? Itu yang nanti akan kita bahas sih. Kita langsung masuk ke slide kedua aja. Nah, jadi sebelum kita masuk topik yang lebih dalam, saya ingin membahas dulu tentang alam kehidupan. Rasanya sih waktu mungkin teman-teman sekalian yang pernah dulu sekolah minggu ataupun ikut korem komisi remaja, biasa udah kebanyakan sudah tahu lah ya, bahwa di agama Buddha itu kan kita diajarkan bahwa ada 31 alam kehidupan. Jadi ada 4 alam penderitaan, itu alam binatang, alam hantu kelaparan atau alam peta, kemudian alam asura atau alam raksasa, dan alam neraka. 4 alam penderitaan ini adalah alam yang sangat kita hindari. Pastinya kita nggak mau lah ya terlahir di alam 4 alam ini. Nah, terus ada alam surga, ada 26 tingkatan. Jadi kalau misalnya kita debat sama teman-teman dari tetangga kita, kalau mereka hanya ada 1 surga, tapi kita ada agama Buddha ada 26 alam surga. Kita banyak sekali pilihan, ada banyak tingkatannya ya. Nah, dan tentunya ada satu lagi alamnya itu alam manusia, alam yang sedang kita rasakan saat ini. Nah, jadi alam surga dan alam manusia itu kita biasa secara umum kita sebutnya adalah alam bahagia. Jadi kalau alam bahagia itu kan, kalau di alam surga ya, kita coba sedikit bahas tentang alam surga ya. Kalau alam surga sudah tahu lah bahwa adalah sebuah alam yang penuh dengan kebahagiaan pastinya. Bisa dibilang tidak ada penderitaan di alam surga. Jadi kita sudah bisa, misalnya kita selama hidup di alam manusia, kita melakukan banyak karma baik. Setelah kita meninggal, kita bisa terlahir di alam surga. Dan di alam surga kita menikmati buah karma baik yang selama ini kita lakukan di alam manusia, dan buahnya kita nikmati di alam surga, alam yang penuh kebahagiaan. Tapi alam surga itu tetap aja nggak kekal. Itu yang beda konsep dengan agama tetangga kita ya. Alam surga itu tidak kekal, tetap ada batas waktunya. Sampai sudah waktunya buah karma baik kita sudah habis, kita pasti akan turun, atau misalnya pokoknya sudah selesai di alam surga ya bisa di alam manusia gitu misalnya ya. Nih, tapi juga secara dimensi waktu, alam surga itu menarik sekali. Saya sempat baca ada namanya alam surga Dewa Catu Maharajika. Tahu nggak kalau satu hari satu malam di alam itu, alam surga Dewa Catu Maharajika, di alam manusia di berapa lama? Setara dengan 50 tahun. Jadi satu hari satu malam di alam surga itu, di alam manusia itu 50 tahun. Saya tahun ini 36, hampir 36 tahun ya. Jadi selama hidup saya ini di alam surga sana, yang hidup di sana tuh belum nyampe sehari semalam. Jadi lama sekali. Memang lama sekali. Betul. Belum sempat bangun mungkin. Masih tidur mungkin di sana atau gimana ya, kita nggak tahu lah. Nah itu tingkatan alam surga yang paling bawah loh. Itu yang paling bawah, yang paling rendah. Jadi masih ada tingkatan lain lagi, dan ada yang sampai hitungannya udah kalpa. Itu sudah jutaan tahun, udah miliaran tahun dan lain sebagainya. Itu alam surga. Tapi tetap saja tidak kekal. Sampai sudah waktunya akan turun lagi mungkin jadi alam manusia yang tadi saya sempat bilang ya. Nah, kita coba lanjut ke next slide berikutnya. Ya, slide ketiga. Jadi yang ingin kita bahas itu alam manusia ya. Jadi alam manusia itu termasuk alam bahagia bukan sih? Secara umum betul. Kita biasa sebutnya alam manusia itu adalah alam bahagia. Itulah kenapa kalau misalnya biasanya ya kalau ada teman, sahabat, atau keluarga kita yang mungkin meninggal dan dia seorang Buddhis, kita biasa mengucapkannya Sabe Sangkara Anicca, turut berduka cita, dan semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Tentunya termasuk alam manusia ya. Nah, tapi apakah alam manusia itu benar-benar penuh dengan kebahagiaan?
kalau emang penuh dengan kebahagiaan, kenapa banyak manusia yang menderita? Seperti yang foto-foto yang saya tampilkan di sini ya. Ada satu orang foto miliarder yang pegang banyak duit, ini udah tahu lah ya. Foto orang kaya. Kalau kita terlahir sebagai manusia yang kaya, mungkin sudah punya orang tua yang kaya, kita anaknya Bill Gates misalnya, itu kayaknya wah happy-nya setengah mati gitu. Jadi kayaknya udah nggak usah pusing kita mau cari duit pokoknya. Tapi kalau kita terlahir sebagai manusia yang miskin, di keluarga miskin, seperti foto di kiri bawah itu, seperti apa? Jadi cari tempat tinggal pun susah. Biasanya kan menderita ya. Terus juga ada juga manusia yang terlahir sehat-sehat, ya bagus. Itu kita bersyukur kalau kita terlahir dengan sehat ya, dengan anggota tubuh yang lengkap gitu. Tapi ada juga yang diaborsi misalnya, atau keguguran. Belum sempat terlahir di alam manusia tapi sudah keguguran. Nah, dan kita tidak tahu next-nya dia terlahir kembali di mana. Jadi sebetulnya alam manusia itu bahagia. Itu ya kenyataan yang harus kita sadari sekarang adalah seperti itu. Jadi saya mungkin lebih tepatnya kita sebutnya alam manusia itu alam yang netral. Karena mau menderita mau bahagia itu sebetulnya itu kan. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kaya pun sebetulnya kalau sudah kaya apa kita pasti bahagia? Memang betul sih, kemiskinan itu sering menjadi, ya kalau kita miskin emang sering menjadi sumber penderitaan ya. Mau makan aja susah, mau cari tempat tinggal juga susah. Tapi kalau kaya emang udah pasti bahagia? Belum tentu. Memang faktor-faktor penderitaan dari segi ekonomi itu seharusnya udah nggak ada kalau jadi orang kaya ya. Ya bagus kalau dia bisa bahagia, tapi kalau apakah bisa bertahan lama ya kita nggak tahu. Jadi itu tadi kalau menurut saya, terlahir menjadi manusia itu adalah alam yang netral kita sebutnya. Karena manusia bisa memilih untuk menderita atau bahagia. Kita lanjut ke next slide, Wira. Nah, yang jelas terlahir sebagai manusia itu adalah hal yang mulia. Saya pernah dengar, kalau nggak salah Komuming ya, pernah bawa sharing juga topiknya tentang kemuliaan terlahir sebagai manusia. Itu benar sekali. Terlahir sebagai manusia adalah sebuah hal yang sangat mulia. Kenapa? Karena hanya di alam manusia saja seseorang itu bisa menjadi Buddha. Tidak bisa di alam lain. Kamu mau terlahir di alam surga paling tinggi sekalipun, nggak akan bisa jadi Buddha. Hanya di alam manusia saja. Tapi kalau di alam penderitaan, tentu tidak bisa juga. Kalau alam penderitaan ya kita hanya istilahnya menghabiskan karma buruk kita yang sedang berbuah di alam penderitaan gitu kan. Jadi kalau di alam manusia kita bisa menjadi Buddha, kita juga bisa mencapai tingkat kesucian. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan juga Arahat yang sudah terbebaskan dari lingkaran samsara ya. Jadi kita sudah bisa mencapai nirwana yang merupakan kebahagiaan tertinggi. Ya, itu pengantarnya sih untuk topik kita malam ini, panjang juga ya. Jadi kembali lagi ke topik bahasan kita, rasakan penderitaan terdalam untuk melihat kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba kita ke slide berikutnya, Wira. Nah, ini ada sebuah kisah yang menurut saya ini pas banget menggambarkan topik kita malam hari ini. Jadi kisah Patacara. Saya bacakan ya. Jadi Patacara ini diambil dari Dhammapada bab 8 syair 113. Jadi saya tidak ingin ada kata-kata yang ditambahkan atau dikurangi kisah Patacara ini ya. Dengan seluruh keluarganya. Patacara, putri seorang saudagar kaya di kota Sawati, kawin lari bersama pembantunya. Mereka menetap di sebuah desa terpencil. Suaminya bercocok tanam dan ia sendiri melakukan pekerjaan rumah tangga. Patacara mengandung seorang anak dan meminta suaminya untuk membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Jadi di sini dia sudah kawin lari, dia hidup terpisah dari keluarganya sendiri, jadi dia hidup berdua dengan suaminya di suatu tempat, dan akhirnya dia hamil dan dia pengen kembali ke rumah orang tuanya, gitu ya. Tapi suaminya khawatir nih dengan kedua orang tua Patacara ini yang membenci dirinya karena dia udah meninggalkan rumah. Jadi suaminya berusaha untuk terus menunda kepulangannya dari hari ke hari. Tapi suatu hari Patacara udah nggak tahan lagi, dia nekat dia pergi sendiri dari rumah. Suaminya akhirnya pergi menyusul dia, dan akhirnya di dalam perjalanan Patacara melahirkan seorang anak lelaki di pinggir jalan. Dan kembali lagi pulang ke rumah suaminya, membawa anaknya itu. Kemudian singkat cerita dia melahirkan anak kedua lagi, hamil anak kedua ya. Jadi ia pun menanyakan pertanyaan yang sama dan suaminya juga kembali memberikan jawaban yang sama. Suaminya terus menunda supaya dia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ia kembali nekat. Patacara kembali berangkat dari rumah sendirian dan terjadi badai yang kencang.
ia meminta suaminya untuk mencarikan sebuah tempat berteduh, dan suaminya pergi mencari bahan-bahan untuk membuat sebuah tempat berteduh. Tapi pada saat mencari bahan-bahan itu, suaminya digigit oleh seekor ular berbisa. Patacara sendirian di tengah hutan, dan muncul lenyap ilah dan petir, dan akhirnya ia melahirkan anak keduanya di sana. Pada keesokan harinya, ia mencari suaminya, jasad suaminya tidak ketemu ya. Salah satu anaknya dibawa lari oleh seekor burung elang, dan satu anaknya yang lain hanya terbawa arus sungai. Ketika ia berada di tengah perjalanan menuju kota Sawati, ke rumah orang tuanya, ia mengetahui dari seorang pengembara bahwa ibu, ayah, dan saudara lakinya sudah hilang dalam sebuah peristiwa angin topan. Dari kejauhan, ia melihat asap yang mengepul dari tumpukan kayu bakar. Dengan seketika, ia pun menjadi gila. Melepaskan pakaiannya sendiri, berjalan mondar-mandir tanpa busana. Lantas ia berjumpa dengan Buddha. Buddha menasihati dia agar pikirannya kembali seperti semula. Seketika pikirannya kembali seperti semula dan ia bersujud di atas tanah dan meminta perlindungan kepada Buddha. Seorang berdiri di dekat sana akhirnya melemparkan pakaian kepada dia karena dia dalam kondisi tidak pakai ada busana ya. Akhirnya Buddha meredakan kesedihannya, berkata kepadanya bahwa tangisan air matanya di kehidupan lampau telah melebihi jumlah air yang terkandung di dalam 4 samudra. Tata cara mencapai tingkat kesucian sotana dan menjadi seorang bikuni. Dengan melakukan meditasi terhadap lenyapnya tangisan air mata, ia pun mencapai tingkat kesucian arahat. Ini pas banget menggambarkan topik kita malam hari ini. Jadi, tata cara ini betul-betul mengalami kondisi yang pastinya tidak ada orang yang mau mengalami itu. Dalam sekejap, dalam hitungan hari, dia kehilangan seluruh anggota keluarga dia. Jadi dia langsung hidup sebatang kara, sampai akhirnya menjadi gila. Kondisinya seperti itu. Nah, kejadian ini terjadi pada zaman Buddha ya, pada zaman Buddha masih hidup. Bayangkan kalau kejadian seperti ini terjadi pada kita di zaman sekarang misalnya. Amit-amit ya, nggak ada yang mau pasti. Tapi kalau misalnya sampai ada orang yang mengalami seperti ini dan akhirnya menjadi gila, rasanya memang kalau kondisi sekarang sulit ya. Kan Buddha sudah tidak ada, Buddha sudah parinibbana. Sulit sekali mungkin bisa ketemu dengan orang bijaksana yang bisa menyelamatkan dia dalam tanda kutip. Jadi akhirnya mungkin dia tetap menjadi gila dan kita tidak tahu nextnya dia jadi seperti apa. Jadi kisah Patacara ini betul-betul menggambarkan seseorang yang mengalami penderitaan yang luar biasa sekali, tapi tetap dia punya parami juga karma baik yang luar biasa karena dia bisa bertemu dengan Buddha. Bisa bertemu dengan Buddha itu memang sebuah karma baik yang luar biasa loh. Karena Buddha Gautama sendiri kan adalah Buddha yang ke-28 ya. Jadi dari alam semesta ini terbentuk, muncul lenyap, baru ada Buddha ke-28. Dan biasanya kalau kita baca di Dhammapada maupun sumber-sumber sutra di mana yang di Tipitaka ya, itu sering diceritakan bahwa ada banyak sekali orang yang belajar dengan Buddha, kemudian dalam waktu singkat sudah bisa mencapai tingkat kesucian. Itu di zaman Buddha. Kalau di zaman sekarang, ya kita nggak tahu, mungkin juga ada ya orang-orang yang dengan latihan yang sangat intensif gitu dengan bisa mencapai tingkat kesucian juga. Tapi memang kalau kita bisa bertemu dengan Buddha itu memang sebuah karma baik yang luar biasa. Itu juga menjadi sebuah salah satu yang cita-cita kalau kita bisa bertemu kembali bisa di kehidupan berikutnya, terus bertemu dengan Buddha Dharma sampai Buddha berikutnya muncul, yaitu Buddha Maitreya ya, Buddha berikutnya. Jadi itu sebuah karma baik yang luar biasa. Jadi itu tadi cerita Patacara yang sangat cocok sangat pas ya dengan topik kita malam hari ini. Tapi apa iya kita harus sampai seperti itu baru bisa merasakan kebahagiaan, kan enggak juga ya. Nah, coba kita masuk ke slide berikutnya, Wira. Nah, tadi saya tanyakan, jadi apakah kita harus menderita dulu baru bisa bahagia? Memang betul sih, penderitaan itu membuat kita sangat menghargai kebahagiaan. Contoh paling sederhana kayak gini, misalnya nih kita lagi di jalan, kita mules, pengen buang air besar. Tapi posisi kita lagi di jalan, kita nggak bisa mencari toilet misalnya kan. Bayangkan penderitaannya seperti apa. Lagi mulus begini, kalau diajak bercanda pun kayaknya pasti udah nggak bisa ketawa lagi tuh. Dihibur gitu kan, udah susah karena kita udah fokus dengan sakit perut kita, mulus kita. Kita udah pengen segera menyelesaikannya di tempat itu ya, di tempat toilet ya. Karena rasanya kan nggak enak banget. Dan ketika pada akhirnya kita sudah sampai di rumah atau di ketemu toilet itu misalnya, dan kita berhasil, dan kita lepaskan semuanya.
itu rasanya apa sih? Lega luar biasa. Pada saat itu kita rasanya kayak orang paling bahagia di dunia deh. Apalagi kalau mulusnya cukup lama gitu ya, setengah jam atau sejam gitu misalnya, wah gitu, kita menderita banget. Sampai kayak kita udah berhasil melepasnya, kita pasti jadi orang yang paling bahagia di dunia. Nah itu pada saat kita lagi mulus. Tapi kalau kondisi normal seperti saat ini, sekarang ini kayaknya kita lagi nggak mulus kan ya, kita nggak sakit perut ya. Sebenarnya sih nggak. Nah kalau sekarang kita lagi nggak mulus gini, apakah kita merasakan kebahagiaan itu? Biasa aja kita kayaknya ya, kita lebih ke netral kayaknya, karena kita nggak merasakan sakit itu, jadi kita nggak perlu melepas apa-apa. Uh, jadi dalam kondisi normal kita nggak terlalu merasakannya, kita merasa biasa aja. Itulah kenapa penderitaan itu terkadang bisa membuat kita menyadari bahwa terbebas dari penderitaan itu adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan. Tapi ya tentunya untuk kita yang sekarang hidup normal, kita hidup berkecukupan, kita punya keluarga yang lengkap gitu misalnya. Apa sih yang bisa buat kita menderita? Dan yakin apakah kita udah hidup bahagia? Belum tentu. Karena emang baik lagi kalau kita misalnya amit-amit terlahir menjadi keluarga yang miskin, itu bisa menyebabkan penderitaan karena memang secara ekonominya tidak mampu. Tapi kita yang sekarang ini ekonominya sudah mampu dan tidak ada masalah ekonomi, harusnya kita nggak menderita lagi dong. Tapi kenyataannya banyak orang kaya yang masih menderita. Dia sudah punya segalanya, tapi dia dalam pikirannya menderita. Seperti itu. Nah, boleh coba next ke slide ke-7 kira. Jadi apa sih sumber penderitaan itu? Menurut saya kata kuncinya cuma satu, kemelekatan. Kemelekatan itu menimbulkan keserakahan. Contoh nih, saya kasih gambar ini, kebanyakan anak muda, anak milenial tahu lah ya, ini apa? iPhone 11 katanya, sama AirPods. Jadi misalnya nih ya, kita punya diberikan sama baik yang rezeki yang cukup, kita punya kekayaan yang cukup berlebih, dan kita membeli sebuah iPhone 11. Pada saat kita sudah beli nih di iBox gitu misalnya, udah terima iPhone-nya di tangan kita, rasanya pasti happy banget ya. Kita kayaknya orang yang paling happy, gila gue dapet iPhone 11 nih, gue happy banget nih, gadget baru gitu kan. Rasanya pasti disayang buat HP-nya, dibikin casing yang cakep, dipasangin aksesoris yang macam-macam. Biasanya cewek ya yang suka ya, pasang aksesoris macam-macam ya. Terus misalnya selang 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kemudian, apakah rasa bahagia itu masih ada? Kayaknya beda ya. Maksudnya pasti akan memudar seiring waktu. Memudar jauh dan perasaan kita jadi biasa aja. Malah kalau HP-nya misalnya udah mulai lemot, baterainya udah mulai drop, kita malah jadi menderita lagi. Terus melihat iklan di masa depan, iPhone 12, waduh ada iPhone 12 nih, model terbaru super canggih, kameranya 100 megapiksel, warnanya cakep banget lagi, kelihatan mewah banget. Muncul lagi deh keserakahannya. Jadi iPhone 11-nya jadi sesuatu yang biasa aja. Jadi kita jadi nggak happy lagi. Gue jadi pengen iPhone 12, jadi iPhone 12 yang model yang paling baru. iPhone 11 udah nggak cukup buat saya. Jadi ini nggak akan menjadi siklus yang nggak akan ada habisnya. Akan terus menerus seperti itu. Jadi itulah kenapa kita perlu sangat hati-hati dengan namanya kemelekatan ya. Dalam kasus ini kita melekat dengan gadget yang terbaru, yang canggih, yang kita jadi terbawa untuk terus update teknologi istilahnya. Ya kalau kita memang ekonominya cukup mampu sih ya mungkin oke lah. Tapi mau sampai kapan kita seperti itu kan? Tiap tahun ganti handphone, atau ada yang mungkin tiap 6 bulan gitu. Udah keluar yang baru, Samsung keluar yang baru, waduh pengen Samsung, ganti lagi Samsung, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi siklus yang tidak akan ada habisnya. Itulah kenapa kayak bahaya sekali dengan yang namanya kemelekatan ini. Karena bisa menimbulkan keserakahan. Kita lanjut ke slide ke-8, Gira. Oke, kok. Selain keserakahan, kemelekatan itu juga membuat kita menderita pada saat kita ada 2 hal ya. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Ini ada 2 gambar, yaitu ada 2 orang yang lagi bertengkar ya, mungkin suami istri atau teman ya, kita nggak tahu. Tapi ini perumpamaan aja, maksudnya kita berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Di gambar kedua itu adalah BCL yang belum lama ini berpisah dengan suaminya, akrab, yang meninggal mendadak sekali. Itu tentu 2 hal yang pasti secara manusiawi ya, secara normal yang pasti membuat kita merasakan penderitaan. Karena memang kita masih ada kemelekatan dengan keluarga yang kita sayangi, dan juga kita melekat untuk tidak berkumpul dengan yang dibenci. Kita benci banget. Maksudnya ada orang yang dibenci, kita
deket-deket dia tuh rasanya gimana gitu. Nggak enak gitu, kami menderita. Tapi kita contohin ya, keburukan yang benci ya. Misalnya saya punya musuh. Saya sih sampai sekarang harus rasanya sih nggak ada musuh yang sampai saya benci banget gimana sih. Tapi ini perumpamaan aja sih ya. Misalnya saya punya musuh bebuyutan yang saya benci banget. Namanya si A. Suatu ketika saya datang ke Wihara Ekayana nih mau kebaktian. Si A juga Buddhis terus, dan biasa kebaktian juga misalnya. Terus pas taruh sendal, saya lihat di rak sepatu tuh ada sendal jepit warna pink punya si A. Waduh, si A ikut kebaktian juga dalam hati mikirnya gitu. Langsung mulai muncul rasa benci yang mendalam. Jangan sampai si A ini duduk di dekat gua. Benci banget gua sama dia. Terus masuklah ke dalam wihara, disambutlah sama petugas kebaktian dari Kopem yang super aman. Nama budaya kok berapa orang? 1 orang. Kemudian petugas pelayan umat membawa dengan ramah mengantarkan kita kepada tempat duduk kita ya, yang masih kosong tentunya ya. Kemudian diantarlah ke bakti sala utama gitu, misalnya kalau di Ekayana Arama ya, tempat duduk yang kosong. Pas banget, duduknya di sampingnya si A. Aduh, kenapa bisa pas banget sih duduknya di sampingnya si A ini? Tapi ya karena nggak ada tempat lagi di tempat lain ya mau saya tetap duduk di sana gitu misalnya. Akhirnya sepanjang kebaktian berlangsung, saya jadi nggak konsen ikut kebaktian karena masih simpan rasa kesal dan benci sama si A ini. Dan demikian seterusnya sampai selesai kebaktian. Apa nggak sih? Apa kan kalau harus hidup kayak gitu ya? Nah, tapi saya punya tips untuk mengurangi rasa benci kita terhadap seseorang. Apa tuh? Memang mungkin seseorang ini pernah melakukan kesalahan terhadap kita ya, sampai kita berasa benci dengan dia. Tapi setuju nggak kalau kita bilang semua makhluk itu memiliki karma sendiri? Jadi seseorang bisa menjadi jahat itu sebetulnya bukan 100% murni karena kemauan orang itu. Contoh nih, misalnya seorang perampok. Katakanlah terjadi di zaman dulu ya, di mana hukum masih longgar gitu. Misalnya dia ada orang yang profesinya perampok gitu. Hampir tiap hari dia merampok aja untuk hidup gitu, untuk bertahan hidup. Terus perampok ini punya istri, istrinya perampok juga. Dan mereka akhirnya menikah dan mereka punya anak. Anaknya udah gede jadi apa? Perampok. 90% jadi perampok juga. Betul. Mungkin masih sisa 10% kemungkinan dia bisa saja diselamatkan oleh orang bijaksana hingga akhirnya menjadi orang baik. Tapi siapa yang tahu kan? Dan kemungkinan besar dia akan ikut jadi perampok juga. Dan menurut si anak ini, mungkin merampok itu memang adalah sesuatu hal yang normal. Dia mungkin nggak tahu kalau itu hal yang salah. Jadi salah dia bukan, maksudnya salah dia bukan kalau dia jadi perampok. Bukan 100% salah dia. Dan saya pernah baca suatu artikel yang mengatakan bahwa karakter seseorang 80% dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan di sini mencakup keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, organisasi sosial seperti misalnya Kopem, WA, atau maupun WS itu adalah lingkungan yang mempengaruhi karakter seseorang. Hanya sisa 20% saja yang memang merupakan keputusan pribadi atau prinsip pribadi kita sebutnya. Jadi seseorang itu bisa jadi jahat itu bukan 100% karena kemauan dia sendiri, tapi 80% karena pengaruh lingkungan. Itulah kenapa memiliki lingkungan positif itu penting banget. Dimulai dari keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu praktek dharma, lingkungan pertemanan kita di sekolah, kampus, kantor, temenanlah dengan orang yang positif. Dan kalau ada teman yang toksik atau racun yang maksudnya ya jahat atau dalam tanda kutip ya, sebaiknya kita hindari. Kalau kita tidak mampu untuk mengajak dia untuk masuk ke lingkungan positif kita. Kalau kita tidak mampu ya udah kita sebaiknya hindari saja supaya kita tidak terasa oleh orang ini. Jadi kalau aktif di wihara, aktif di Kopem itu adalah suatu hal yang sangat positif yang baik sekali untuk kita lakukan. Karena kita ketemu dengan teman-teman yang positif, baik dan emang selalu praktek dharma. Dan mudah-mudahan kita pun akan menjadi orang yang baik. Nah itu tips dari saya bahwa orang menjadi jahat bukan hanya karena kemauan dia sendiri. 80% dipengaruhi oleh lingkungan dia. Itu bisa jadi lingkungan kita bahwa oke, orang ini jahat karena lingkungan dia dan saya tidak perlu membenci dia. Saya berharap orang ini bisa tersadarkan dan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, kita hindari saja. Seperti Buddha juga sempat bilang, tidak bergaul dengan orang dungu, kita bergaul dengan orang bijaksana. Itu tipsnya. Nah, kalau yang berpisah dengan yang dicinta gimana? Contoh paling mudah adalah penderitaan kalau ada anggota keluarga yang meninggal. Dalam kasus ini, di foto ini ya, BCL kehilangan suaminya yang meninggal ya. Jadi, kalau pengalaman pribadi saya sih, saya sendiri pernah kehilangan 2 anggota keluarga itu, akong dan ama saya, waktu masih kecil. Jadi, pertama waktu akong saya meninggal tuh, umur saya masih 5 tahun. Waktu itu masih kecil, jadi belum merasakan kesedihan yang seperti apa gitu. Jadi, kemudian
waktu saya umur 14 tahun, saya kehilangan ama saya. Ama saya ini tinggal di Palembang ya. Waktu itu saya masih di Lubuk Linggau di kota kelahiran saya. Dan waktu itu ama saya meninggal karena sakit dan posisi saya dan mama saya waktu itu di Lubuk Linggau. Saya pribadi nggak bisa dibilang dekat atau deket banget sih, nggak terlalu sih dengan ama saya ini. Karena sempat tinggal bersama selama beberapa tahun memang ya. Tapi waktu dapat kabar duka itu, bahwa ama saya meninggal, perasaan saya memang kaget. Tapi masih biasa aja, nggak sampai nangis ya. Tapi singkat cerita, akhirnya kami keluarga berangkat ke Palembang, dan sampai di rumah duka, saat melihat langsung jenazah ama saya, nggak terasa air mata ini menetes sendiri. Saya jadi sedih sekali melihat seseorang yang kita sayangi, yang saya sayangi, pergi meninggalkan kita. Mama saya juga sangat sedih. Jadi itu sebuah proses yang sangat manusiawi ya, berpisah dengan orang yang dicinta. Tapi itu adalah sesuatu yang harus membuat kita siap mental, karena seseorang kalau sudah terlahir di dunia, sudah pasti suatu saat dia akan meninggal, termasuk kita sendiri. Kita sudah terlahir di dunia ini, kita pasti suatu saat akan meninggal. Itulah sesuatu hal yang udah pasti. Cuma kita nggak tahu kapan ya. Makanya selama hidup kita berusaha kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Nah, saya juga ada tips untuk bisa kita supaya nggak terlalu merasakan kesedihan yang mendalam kalau pisah dengan orang yang dicinta. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh Ajahn Brahm di Si Cacing dan Kotoran Kesayangan. Mungkin ada yang pernah baca ya. Saya lupa seri keberapa. Tapi di salah satu artikel itu Ajahn Brahm cerita tentang papanya yang meninggal waktu dia umur 16 tahun. Nah, walaupun Ajahn Brahm ini sangat mencintai papanya, tapi waktu kejadian papanya meninggal, Ajahn Brahm sama sekali nggak nangis. Baik saat kejadian, saat pemakaman, sampai setelah selesai pemakaman, Ajahn Brahm tidak meneteskan satu tetes air mata pun. Kok bisa? Dia nggak nangis? Apa dia nggak sedih? Nah, mungkin orang pikirnya kayak gitu ya. Ajahn Brahm sendiri pun dia perlu waktu beberapa tahun sampai mengerti keadaan emosi dia waktu papanya meninggal itu. Akhirnya dia mengerti. Jadi Ajahn Brahm itu waktu muda, dia analogi seperti ini. Dia waktu muda itu suka banget nonton konser-konser musik. Biasanya kalau yang suka nonton konser tahu ya, kalau misalnya konser udah mau selesai, terus tutup, biasanya kan penonton suka teriak, lagi, maksudnya bawain lagu lagi gitu. Dan biasa penyanyinya akan memberikan 1-2 lagu penutup. Nah, biasanya setelah selesai lagu penutup, konser baru benar-benar selesai. Pemain musiknya beres-beres, nyanyi beres-beres, dan siap-siap mau pulang. Terus penonton konsernya kan, habis nonton konser, biasanya gimana? Pulang kan? Dengan perasaan yang happy dong pasti ya. Ada nggak sih orang yang nonton konser terus sedih di perjalanan gitu nangis gitu kan? Aduh gila, konsernya bagus banget tapi gue udah nggak sempat nonton lagi, gimana dong? Jadi sedih gitu. Tapi jarang orang seperti itu ya. Banyak kan pasti happy kan habis nonton konser penyanyi favorit gitu loh. Nah, ternyata itulah yang dianalogin oleh Ajahn Brahm, yang dirasakan oleh Ajahn Brahm pada saat papanya meninggal. Seolah papanya itu sedang melakukan konser musik. Jadi meskipun menjelang papanya meninggal, dia mungkin berteriak dalam hati nih, maksudnya coba bertahan di situ, Pak. Karena masih butuh nih, masih pengen ngobrol dengan Papa, pengen merasa bersama dengan Papa gitu kan. Seolah si Ajahn Brahm minta papanya memainkan lagu yang terakhir sebelum meninggal. Tapi berapa banyak pun lagu yang dimainkan, orangnya lagu dalam tanda kutip ya. Akhirnya papanya tetap harus membereskan peralatan-peralatan dan pulang ke rumah, alias meninggal dunia. Seperti itulah perasaan Ajahn Brahm. Makanya Ajahn Brahm nggak merasa kesedihan, tapi malah dalam hati berkata, konsen hebat Pak. Jadi dia dalam hati di situ. Jadi ini cerita yang bagus sekali, inspirasi yang bagus sekali menurut saya. Membuat kita bisa kayak siap mental ya. Kita selama hidup kita sudah kita menghadapi perpisahan dengan orang yang kita cintai, memang nggak mudah, tapi kita bisa jadikan perenungan bahwa yang penting itu adalah semasa hidup, apakah kita sudah menghabiskan waktu dengan maksimal dan positif dengan keluarga kita nggak mempermasalahkan hal-hal kecil, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, bukan masalah kecil jadi besar ya, jadi jangan kebalik. Dengan begitu pada saat berpisah nanti, nggak ada penyesalan lagi dalam diri kita. Saya dulu nggak sempat melakukan ini, nggak sempat melakukan itu, nggak sempat berbakti dengan orang tua gitu misalnya. Itu sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Karena kalau sudah berpisah ya kita nggak tahu kapan lagi baru bisa ketemu. Di kehidupan berikutnya kita belum tentu bisa ketemu lagi dengan keluarga kita. Jadi itu tipsnya. Semoga bisa membuat kita merenungi dalam hati kita masing-masing ya, dan membuat kita bisa sedikit bisa meredam rasa penderitaan yang kita rasakan pada saat
berkumpul dengan yang dibenci maupun berpisah dengan yang dicinta. Ya, boleh lanjut ke slide yang berikutnya, Vira. Nah, jadi kunci untuk menjadi bahagia itu kayak gimana sih? Satu kata aja, bersyukur. Gampang ya ngomongnya, bersyukur. Saya bersyukur saya udah punya HP yang masih bisa dipakai. HP saya Asus itu harganya nggak terlalu mahal, tapi sampai sekarang masih awet dan nggak kepikiran mau ganti HP sih karena malas juga sebenarnya ganti HP kan. Repot mau install ulang segala macam aplikasi lah dan lain sebagainya itu agak repot aja menurut saya. Jadi HP masih bagus ya udah kita pakai aja. Bersyukur saya bersyukur masih punya HP yang masih berfungsi dengan maksimal bisa dipakai gitu kan. Saya juga bersyukur saya punya keluarga yang lengkap. Banyak orang yang nggak punya keluarga dan hidup sementara. Saya bersyukur saya punya badan yang sehat, banyak orang yang sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Jadi, bersyukur ini adalah kata kunci yang membuat kita bisa mengurangi kemelekatan kita. Jadi di setiap kejadian itu selalu ada hal positif yang bisa kita syukuri. Saya tuh suka banget sama filosofi orang Jawa ya, sering bilang untung. Misalnya nih, ada seseorang yang lagi kecelakaan. Kan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kalau cuma lecet-lecet misalnya, untung cuma lecet, jadi bisa diobati. Kalau patah kaki, untung patah kaki doang, tapi masih bisa sembuh. Kalau parah banget sampai harus amputasi, untung cuma amputasi, tapi masih hidup. Kalau mati, untung mati. Kalau hidup dia akan menderita. Jadi semua sesuatu hal itu selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil gitu kan. Jadi jangan selalu fokus ke hal-hal negatif aja dari sebuah kejadian. Jadi seseorang yang kecelakaan ya orang selalu menganggap itu adalah sesuatu hal yang malang gitu kan, karma buruk gitu dia bisa kecelakaan. Tapi karma baik atau karma buruk siapa yang tahu? Saya sering juga dengar dari pernah ada baca cerita juga dari Ajahn Brahm bahwa dia selalu ada tagline itu good bad who knows gitu kan. Baik atau buruk kita tidak tahu. Jadi kita jangan selalu menjudge sebuah kejadian yang menurut kita buruk itu memang benar-benar buruk. Tapi bisa jadi di baik itu ada hal positif yang bisa kita terima atau kita rasakan gitu kan. Nah, jadi dari semua yang saya sampaikan dari tadi itu memang nggak gampang ya dipraktekkan. Istilahnya omong doang sih gampang, tapi prakteknya susah. Ya, jadi tapi ya bisa atau enggak sebenarnya bisa ya. Semua kan baik lagi ke pikiran kita. Kita menderita, kita bahagia, semua itu ada di pikiran kita. Nah, di slide terakhir, setelah ini ada slide terakhir yaitu sebuah tips terakhir juga yang saya bisa kasih ke teman-teman sekalian untuk bisa kita praktekkan di pikiran kita, di batin kita. Jadi, penderitaan itu sebetulnya hanya masalah penderitaan sebetulnya hanya ada di dalam pikiran. Jadi, tips terakhir yang bisa saya praktekkan adalah praktekkan meditasi. Jadi, meditasi ini gimana? Banyak orang yang responnya kalau udah dengar meditasi itu kayaknya, aduh, bosen, males, terus ada suka kesemutan dan lain-lain. Maksudnya nggak ada yang suka gitu meditasi kayaknya ya. Secara otomatis tuh kalau udah dengar meditasi tuh rasanya, aduh, gila, meditasi lagi gitu. Apalagi kalau disuruh duduk diam selama sejam gitu misalnya, waduh, bisa menderita. Jadi muncul penderitaan yang baru nih. Dipaksa temen gitu misalnya diajak retret, ada yang diajak retret, terus disuruh duduk diam meditasi duduk selama 1 jam itu malah menunjukkan penderitaan tersendiri. Tapi memang kalau untuk kita yang masih awam dan masih pemula dalam meditasi, jangan langsung ikut retret yang berhari-hari, misalnya retret yang 10 hari meditasi di puncak itu intensif banget. Meditasi duduk, meditasi jalan, duduk jalan makan, duduk jalan makan dan lain-lain, dan seterusnya itu selama 10 hari seperti itu non-stop. Ada yang pernah coba ikut seperti itu dari pemula, belum pernah latihan meditasi sama sekali. Dia langsung stres dari hari pertama, dan hari kedua dia langsung tak pulang, nggak tahan. Jadi, yang namanya meditasi memang adalah suatu hal yang perlu dilatih. Tidak bisa kita instan, kita bisa langsung advance itu levelnya ya. Nah, saya ceritain sedikit aja pengalaman saya sampai saya bisa tertarik ikut meditasi. Saya sendiri sih sekarang meditasi nggak bilang rutin banget, tapi saya sekarang rutin ikut yang kelas meditasi Chan ya, yang hari Selasa malam itu ada diselenggarakan juga oleh Ekayana Arama dan juga Ekayana Serpong. Itu tiap Selasa jam 7 malam ini yang mau ikut boleh, nanti saya tahu di sosial medianya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya ceritain pengalaman saya, kenapa saya jadi tertarik ke meditasi. Saya pernah mengalami sebuah kejadian yang bikin saya itu sangat menderita secara batin. Saya nggak perlu cerita lah kejadian seperti apa ya.
Yang pasti kejadian ini membuat batin saya itu tersiksa banget sampai berhari-hari itu nggak bisa tidur saya. Gara-gara kepikiran terus masalah ini ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin juga sih, ya, saya nggak tahu. Nah, dalam kondisi batin yang tersisa beberapa hari ini, saya nggak bisa tidur. Paling cuma tidurnya berhasilnya 1 sampai 2 jam aja. Gimana nggak tersiksa gitu kan. Udah baring di kasur, saya ada waktu 8 sampai 9 jam untuk tidur. Tapi yang benar-benar tertidur itu cuma 1 sampai 2 jam. Karena kepikiran terus kejadian itu. Jadi kan rasanya sengsara banget ya pastinya. Nah, akhirnya saya coba lari ke meditasi. Semenjak itulah saya jadi coba ikut kelas meditasi Chan di hari Kamis, dan kadang-kadang saya juga ikut meditasi Vipassana di hari Jumat. Kalau di Serpong sih kelasnya di hari Selasa ya, Selasa malam, yang kelas offline maksudnya. Nah, akhirnya di dalam meditasi itu saya mengamati objek batin saya yang sedang tersiksa itu. Saya berusaha mengalihkan ke objek keluar masuknya napas. Begitu terus saya latihan, akhirnya setelah beberapa kali ikut, batin jadi tenang. Pelan-pelan jadi tenang. Kejadian itu jadi nggak nyiksa saya lagi. Sampai akhirnya saya udah bisa lupain sama sekali kejadian itu. Dan sekarang saya tetap bisa rutin ikut lagi kelas meditasi Chan, secara online, dan kita itu diajarin teknik meditasi itu yang kalau Chan itu ya, cara relaksasi tubuh dan pikiran. Jadi sebelum mulai sesi meditasi duduk, ada gerakan prameditasi dulu. Jadi kita misalnya gerakan yang putar kepala, terus yang ada putar pinggang. Jadi kita rilekskan dulu badan kita. Setelah badan kita rileks, saat meditasi pun langkah pertama kita adalah body scanning misalnya. Body scanning kita bayangkan badan kita dari kepala sampai ujung kaki, kita bayangkan dan kita rilekskan. Setelah seluruh tubuh kita rileks, baru kita pakai metode perhatikan napas keluar, napas masuk, melalui hidung, atau melalui kembang kepisnya perut ya. Begitu seterusnya sampai meditasi selesai. Nah, setelah selesai pun ada lagi sesi relaksasi badan lagi. Kita ada sesi pijat. Jadi pijat lagi dari kepala sampai ujung kaki. Setelah selesai meditasi itu rasanya tuh badan rileks, enak gitu, kayaknya damai gitu. Jadi saran saya coba deh ikut. Kalau yang masih pemula, ikut aja kelas yang meditasi Chan yang hari Kamis, karena ini metode meditasi yang cocok sih untuk pemula ya, dibandingkan misalnya metode Vipassana itu yang langsung duduk langsung praktek gitu, perhatian benar. Kalau Vipassana ya itu mungkin sedikit berat sih menurut bagian orang ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada waktu di rumah, boleh coba praktek pelan-pelan aja dulu, 5 menit selesai. Jadi pakai timer. Ada satu app meditasi yang bagus banget, namanya Insight Timer. Kalau tahu, jadi di App Store maupun di Play Store itu ada Insight Timer. Jadi dia bisa kasih timer kita mau meditasi 5 menit nih. Ya udah kasih timer 5 menit. Setelah 5 menit dia akan bunyi gong. Tanda meditasi selesai gitu kan. Jadi itu membantu banget buat kita latihan di rumah kita masing-masing. Itu bagus banget. Jadi pengalaman saya ini juga saya bisa bilang pas banget dengan topik kita malam ini. Jadi buat kalian yang belum pernah cobalah. Karena kita di Buddhis itu kan sangat terkenal ya dengan meditasi ya. Malah tuh di agama-agama lain tuh udah mulai loh menerapkan meditasi di ajaran-ajaran mereka. Kalau di Muslim ada yang namanya zikir. Kalau di Katolik saya juga pernah dengar dari teman saya itu ada istilahnya, saya lupa namanya apa, tapi itu sebetulnya meditasi. Jadi di agama lain malah sudah mempraktekkan, tapi kita sendiri ya sebagai Buddhis memang meditasi asalnya dari Buddhis, tapi kita kok malah gitu praktekkan, sayang ya. Yang penting sebetulnya yang bikin kita sering nggak betah itu apa sih? Cara atau postur duduk kita itu benar atau enggak? Itu yang bikin kita nggak betah. Jadi kalau cara duduk kita salah, paling cuma 5 menit. Saya sendiri juga dulu belum tahu postur duduk yang benar, itu paling 5 menit, tapi pasti langsung kesemutan itu. Wah, kalau udah kesemutan tuh udah langsung malas deh rasanya tuh, pengen cepet-cepet selesai meditasinya kan. Nggak tahan gitu kan. Ternyata itu karena postur duduknya salah. Jadi kalau ngerti ya, postur duduk itu ada namanya full lotus. Full lotus itu seperti rupang Buddha ya. Rupang Buddha itu yang kalau sering kita lihat kakinya bertindihan full lotus namanya, teratai penuh. Nah, ada juga yang half lotus. Jadi satu kaki di atas, satu kaki di bawah. Itu half lotus. Ada satu lagi no lotus, tanpa teratai. Itu yang satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Jadi tidak tumpang tindih. Nah, ini yang saya pakai selama saya praktek meditasi, dan ini ternyata bisa tahan lama loh. Saya pernah coba duduk 1 jam, itu tahan, dan benar-benar nggak berasa sakit sama sekali. Jadi kita udah bisa mengabaikan tubuh kita betul-betul fokus di pikiran kita aja.
Itu tips dari saya. Jadi kalau mau belajar meditasi, cari tahu dulu postur duduk yang paling cocok buat kita yang kayak mana. Nah di sana ini juga ada diajarin sih postur duduknya. Jadi pas banget lah buat kita praktek ya, khususnya buat pemula. Jadi please banget, menurut saya coba aja. Kalau malas boleh coba ikut kelasnya, belajar dari video-video YouTube juga boleh. Sekarang banyak banget lah video di YouTube yang ngajarin metode-metode meditasi. Tapi menurut saya saat ini salah satu ya metode yang paling friendly menurut saya untuk pemula ya. Jadi kita nggak usah cari-cari di tempat lain lagi, ikut aja kelas meditasi Chan yang hari Selasa atau belajar video di YouTube. Oke, jadi ini udah slide terakhir, udah nggak ada lagi. Jadi dari tadi saya udah ngomong panjang lebar. Intinya kalau teman-teman perhatiin, saya memberikan beberapa kata kunci ya dari tadi di awal ya. Jadi kata kunci yang saya sampaikan ada beberapa itu, mungkin teman-teman masih ingat. Yang pertama itu sumber penderitaan adalah kemelekatan. Kemelekatan menimbulkan keserakahan. Itu yang pertama. Kedua, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Itu memang sebuah penderitaan yang disebabkan oleh kemelekatan. Itu juga ada tips yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga tipsnya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk mengurangi perasaan menderita pada saat berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Yang ketiga, kunci untuk menjadi bahagia, satu kata aja, bersyukur. Itu aja. Dan yang keempat, penderitaan atau yang terakhir lah ya, penderitaan 99% itu hanya ada di dalam pikiran kita. Jadi makanya kita kenapa disarankan sekali untuk melatih pikiran. Melatih pikiran dengan cara bahagia. Untuk menjadi bahagia caranya gimana? Ya meditasi. Nggak ada cara lain. Memang sih ada yang bilang meditasi nggak harus duduk katanya kan ya. Kan kita misalnya dalam sehari-hari kita beraktivitas, kita sadar penuh atas apa yang kita lakukan, itu juga salah satu bentuk meditasi. Itu betul. Tapi pada saat kita duduk diam saja, kita tidak disibukkan dengan aktivitas badan kita yang sedang dilakukan oleh badan kita. Tapi kita fokus penuh dengan apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di dalam pikiran kita. Jadi saya sendiri pas saya meditasi ya, misalnya saya udah bisa duduk selama setengah jam ya. Percaya atau tidak, buat teman-teman boleh praktekkan. Pada saat saya teman-teman udah bisa duduk selama setengah jam tanpa gerak sama sekali. Dan nggak ada rasa sakit ya tentunya misalnya. Jadi kalau duduknya udah benar, bisa duduk setengah jam. Teman-teman bisa merasakan kayak rasanya tuh badan itu kayak hilang gitu. Kayak udah nggak ada lagi. Jadi betul-betul full hanya ada pikiran kita aja. Kita udah nggak ada merasakan tangan saya sedang berpangku tangan seperti ini kalau meditasi kan ya. Jadi udah nggak merasa lagi tangannya seperti ini, kayak nggak terasa lagi gitu tangannya. Mungkin ada teman-teman yang juga sama pengalaman dengan saya. Jadi pada saat seperti itulah momen kita betul-betul kita bisa fokus memperhatikan memperhatikan pikiran kita. Pikiran kita sedang ngapain, sedang berpikir apa, dan kita berusaha untuk mengamati objek yang misalnya kalau metodenya samatha ya, memperhatikan keluar masuknya napas. Keluar masuk napas ini kan kalau di Jalan Mulia berunsur 8 itu kan namanya metode samatha ya, itu konsentrasi benar. Tahu nggak sih kalau misalnya kita bisa meditasi full konsentrasi dengan satu objek, anggaplah objek napas atau ada objek-objek lain juga sih. Teman-teman tahu nggak kalau bisa konsisten memegang objek napas misalnya sampai satu momen tertentu, kita bisa mencapai jana. Makanya kalau pernah dengar kata jana itu jana 1, jana 2, jana 3 dan lain sebagainya, dan sampai pendekan ke saya lupa sampai ke 5 atau nggak salah. Itu adalah salah satu alam surga juga. Jadi kita bisa merasakan surga di saat ini juga melalui alam jana. Kalau kita bisa konsisten kita memegang objek nafas kita sampai benar-benar nggak terdistrak dengan pikiran lain. Itu yang disebutkan oleh di kitab suci ya, di Pitaka. Jadi itu mungkin bisa jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Itu baru jadi konsentrasi benar, tapi ada juga dari sisi perhatian benar. Itu perhatian benar itu afiliasinya dengan vipassana. Jadi vipassana dengan samatha itu adalah metode-metode meditasi yang diajarkan oleh Buddha supaya kita bisa mencapai pada tujuan akhirnya, itu capai nirwana lah ya, capai pencerahan sempurna. Itu aja sih kira yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman tips-tips yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Jadi intinya kalau balik lagi ke topik kita, rasakan penderitaan terdalam untuk melihat kebahagiaan sesungguhnya. Kita tidak perlu menderita sampai
si tata cara ya, seperti tadi yang kisah yang tadi saya sampaikan, kita tidak perlu sampai menderita sedalam itu untuk merasakan kebahagiaan. Saat ini juga kita bisa merasakan bahagia kok dengan tips-tips yang tadi saya berikan. Itu aja Wira. Mungkin kita ada sisi lain tanya jawab atau gimana? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ko Darwin. Luar biasa sekali. Tadi saya sebenarnya sudah mencatat loh kok kata kunci supaya bisa memberikan Oke. highlight. Ternyata Ko Darwin udah memberikan highlight duluan ya. Oke, silakan. Boleh dikasih lagi, diingetin lagi ke teman-teman boleh. Tapi semua yang sudah saya highlight itu ternyata sudah Ko Darwin sebutkan. Jadi Ko Darwin yang membantu pekerjaan saya loh Ko Darwin. Terima kasih loh Ko Darwin. Oke, Ko Darwin. Kita sudah ada satu pertanyaan kok. Sudah ada satu pertanyaan dari Feby Chaniago. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan pertama dan pertanyaan terakhir kok. Karena berhubung waktu kita sangat terbatas, sisa 10 menit lagi. Kita akan bacakan pertanyaannya. Mungkin Ko Darwin bisa lihat di layar. Hai Ko Darwin, thank you for sharing. Selain pegel, sebenarnya concern utama saat meditasi itu susah fokus. Kadang pikiran suka kemana-mana. Sebenarnya tips untuk membuat kita lebih fokus dan membuat pikiran kita itu lebih stabil seperti apa sih Ko Darwin? Oke. Ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi banyak banget sih. Ini memang kebanyakan ditanyakan oleh meditator pemula ya, kebanyakan ya. Gimana caranya kita bisa fokus? Kan diminta untuk kita memperhatikan objek keluar masukin napas ya umumnya ya. Meskipun ada objek-objek lain juga sih. Objek api, objek visualisasi, membayangkan tupang Buddha atau objek misalnya Nyenpo, melafalkan nama Buddha dan lain sebagainya. Tapi napas ini adalah sesuatu yang paling saya bilang kasar. Kasar kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi bukan kita dilakukan oleh pikiran kita. Napas keluar masuk napas itu masih dilakukan oleh tubuh kita. Jadi kita hanya memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh tubuh kita pada saat meditasi duduk. Nah, kenapa susah banget bisa fokus gitu kan ya? Ini saya analogikan misalnya ada anak kecil, anak saya umur 4 tahun itu belum bisa naik sepeda, tapi ada ponakan saya umur 10 tahun, beberapa bulan yang lalu dibelikan sepeda oleh mamanya, dia coba naik sepeda nih. Ada nggak sih orang yang udah dibeliin sepeda, dia belum pernah pegang, terus tiba-tiba langsung bisa naik sepeda? Nggak ada kayaknya ya. Akan sangat luar biasa, atau mungkin dia di kehidupan sebelumnya dia atlet sepeda dan dia masih tahu gitu cara naik sepeda dan bisa bisa gitu. Tapi hampir tidak mungkin lah orang bisa seperti itu. Jadi sama halnya dengan meditasi. Gimana caranya bisa fokus untuk memperhatikan napas? Perlu latihan. Pastinya perlu latihan. Saya sendiri juga masih susah fokus. Selama saya beberapa tahun ini mendalami meditasi, saya hanya ingat ada satu momen saya ikut kelas Chan itu ya waktu hari Kamis. Itu saya berhasil hampir 100% dari awal sampai akhir saya betul-betul fokus gitu. Memperhatikan napas ya dari awal sampai akhir. Itu setelah selesai itu rasanya kayak menang lotre itu. Saya happy banget, saya berhasil untuk benar-benar memperhatikan napas full gitu 100% konsentrasi. Tapi itu kan nggak instan, itu pasti butuh latihan. Jadi nggak mungkin seseorang yang baru belajar meditasi bisa langsung fokus 100% konsentrasi memperhatikan napas ya keluar masuk. Jadi nggak ada cara lain sih, hanya dengan latihan dan latihan terus. Jadi kalau misalnya kalau di metode Chan itu kan yang penting kita badan semua sudah rileks, kemudian kita body scanning dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah rileks, yakin ya sudah rileks ya. Nah kita baru mulai perhatikan pikiran kita juga kita rilekskan. Semua masalah yang sudah terjadi sudah lampau, di masa lampau itu kita tinggalkan dulu sementara. Jadi kita kayak visualisasikan, kita ambilkan semua masalah yang kita alami selama satu hari itu misalnya, atau selama saya hidup itu misalnya, itu ditinggalkan dulu sementara. Saya mau fokus meditasi, saya mau fokus untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Itu semoga bisa membantu. Tapi ya ada juga yang menceritakan paling cuma tahan 5 detik gitu. Sudah 5 detik langsung lagi pikiran langsung melayang kemana-mana gitu kan. Itu memang bisa jadi. Jadi itu memang dimungkinkan terjadi, dan pada saat kita tahu, kita sadar, aduh pikirannya melayang, oke, kembalikan lagi ke nafas. Selang misalnya udah bisa lebih lama nih, 15 detik, melayang lagi. Pada saat kita melayang memang kita bisa, kadang-kadang kita terbawa dengan pikiran kita itu, kita asik gitu dengan memikirkan itu. Tapi pasti ada satu momen di mana kita sadar, oh iya, saya kan lagi meditasi ya.
kok saya malah asik mikirin hal-hal yang di luar saya gitu, yang lagi mau saya mungkin planning yang ke depannya mau ngapain segala macam itu. Ya udah setelah sadar begitu seperti itu, balik lagi ke nafas. Jadi nggak ada cara lain selain latihan terus, nggak ada cara lain. Itu aja sih, Bira. Semoga bisa. Jadi kata kuncinya adalah berlatih, Betul. berlatih dan terus berlatih ya kok. Karena ibaratnya seperti bermain sepeda, kita bisa bersepeda karena latihan seperti itu kok. Demikian pula halnya dengan meditasi. Oke. Ya. Terima kasih Ko Darwin sudah menjawab pertanyaan dari Feby Chaniago. Mungkin Ko Darwin Ya. pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi online discussion kita. Saya Wirawan mewakili seluruh tim Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong dan Wihara Ekayana Arama menyampaikan terima kasih yang luar biasa, terima kasih yang paling tulus untuk Ko Darwin yang sudah mau menyediakan waktu berbagi bersama pada malam hari ini. Semoga Ko Darwin sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana. Sepertinya jaringan Ko Darwin ada sedikit terganggu. Kita akan tunggu sedikit, teman-teman. Teman-teman yang ada di... Oke, ternyata Ko Darwin sudah left. Tidak apa-apa, teman-teman. Luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Kita sudah membahas banyak sekali tips and trick bagaimana memandang sebuah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan. Luar biasa sekali. Dan akhir kata, saya Wirawan ingin mengucapkan terima kasih yang paling tulus untuk teman-teman yang sudah pantengin live ini dari awal jam 7 tadi sehingga sekarang hampir pukul 8 malam. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus online Dharma Discussion baik dari Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong ataupun dari Wihara Ekayana Arama setiap Sabtu pukul 7 malam. Kami akan terus menemani teman-teman dengan topik-topik yang luar biasa menarik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.